Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang, Mantan Mafia, bab 33, Galau Salting Brutal. Gue salah lihat jam atau gimana sih? Masa jam 8, masih gelap, gumamnya dengan mata terpejam mengacak rambutnya yang sudah seperti singa ini. Lalu ia kembali berjalan dengan sempoyongan menuju ranjang empuknya. Ia membaringkan tubuhnya. Dengan keras lalu tak lama ia kembali terlelap. Ke dalam posisi tengkurap hanya separuh badannya saja, sedangkan kakinya ia biarkan menjuntai ke bawah. Bisa dibayangkan se-awkward apa posisi Ella tidur ini. 10 menit kemudian, ponselnya berbunyi kembali. Ella dengan malas mengambilnya. "Ella, lo kemana anjir? Udah tungguin sama pasin lo, astaga!" Teriak lantang, suara Maureen di sana. Kenapa bukan Putri yang menghubunginya? Jelas asistennya ini tak cukup nyali untuk memarahi Elle, seperti Maureen sekarang. "Jangan ganggu, ini masih gelap, masih pagi, berisik." Keketus Il hendak ia mematikan ponselnya, tetapi urung ketika mendengar suara, menggelegar Maureen kembali, bacot. "Bangun lo sekarang. Ini udah mau jam 8.30 menit anjir. Pemata lo buta apa gimana sih? Pasin lo udah ngamuk." Teriak Maureen mencaci maki Elle. Ella tergagap, ia berusaha mengumpulkan nyawanya, lalu memastikan ucapan Maureen. "Oh, shit. Gila, kenapa bisa telat sih?" Gumamnya kesal. Dengan cepat Elle berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Lalu hanya butuh waktu 15 menit Elle sudah rapi dengan pakaiannya. Lalu ia merogoh ponselnya mendial nomor Putri. Di sana, "Halo dok, dokter sudah sampai mana?" "Ini pasien sudah pada ngamuk," teriak Putri di seberang sana. Terdengar begitu ramai, dipenuhi oleh umpatan-umpatan. "Kamu handle dulu, 15 menit lagi saya sampai." Jawab Ella. "Apa dok? Nggak kedengaran." "Kamu handle dulu. Sebentar lagi saya sampai." Teriak Ella dengan suara menggelegarnya. Deruman mobil sport Elle terdengar begitu memekakan telinga. Elle menekan gasnya dalam-dalam. Mata tajamnya fokus melihat jalanan yang beruntungnya sudah cukup sepi ini. Mengingat ini waktu bukan jam berangkat kantor, ia dengan lihai membelokkan mobilnya menyalip satu persatu kendaraan di depannya. Pepohonan di samping kanan kiri bahu jalan berkelebat cepat di luar jendela. Mata tajamnya melirik traffic light yang sebentar lagi menunjukkan detik akan berubah merah. Dengan cepat, ia menekan gasnya lebih dalam dan ia berhasil melewati lampu hijau itu. Semua pengendara ikut menahan napas ketika mobil yang dikendarai Ella dalam hitungan detik, jika terlambat sudah tak berbentuk lagi, karena dari kedua sisi perempatan terdapat 2 mobil kontainer besar yang berjalan melawan arah dengan kecepatan tinggi. Brum-brum-kit. Lilisitan ban dan aspal itu terdengar ngilu di telinga yang mendengarnya. Langkah lebarnya, ia berjalan angkuh memasuki ruangan miliknya, mencoba menghela nafas berulang kali, berjalan melirik ke kanan kiri berharap tak ada yang melihatnya. Ini kali kedua, ia datang terlambat. Jangan sampai kredibilitasnya dipertanyakan. 2 jam berlalu akhirnya, Ella bisa bernafas lega menghadapi pasien yang cukup banyak hari ini. Jika cuaca seperti ini terus berlanjut, mungkin akan banyak anak-anak yang jatuh sakit. Dari semua pasien hampir mengeluhkan gejala yang sama dok, ucap Putri menganalisis. Data pasien hari ini terhitung ada lebih dari 30 pasien anak yang mengeluhkan demam, batuk, dan pilek secara bersamaan. Sudah hampir 2 bulan ini, cuaca di Jakarta sedang tak menentu. Pagi cerah, sore hujan, begitu juga sebaliknya. Termasuk kita juga harus menjaga kesehatan kita. Nggak lucu kan kita juga ikutan sakit. Ucapnya datar namun membuat Putri tersenyum. Secara tidak langsung itu memperhatikan dirinya, walau tidak secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya dok, ucap Putri cengengesan. Ella mendelik, "Jangan jeer.
Siapa juga yang merhatiin kamu? Kenapa akhir-akhir ini dokter sering terlambat sih? Padahal jauh sebelum itu, dokter sangat menghargai waktu, bahkan dokter selalu datang 1 jam sebelum praktek dimulai. Beruntung pagi ini tidak ada jadwal kunjungan di rawat inap ke Crouches Putri. Beberapa detik kemudian ia membuka mulutnya setelah menyadari mulut lemesnya ini. Duh, ini mulut. Kenapa asal ngomong sih? Gerutunya Putri seorang diri, menepuk-nepuk mulutnya. Putri sudah menelan ludahnya kasar saat melihat tatapan tajam Dokter Elai kepadanya. Saya juga tidak tahu, akhir-akhir ini tidur saya berantakan. Tadi malam saja saya bisa istirahat pukul 4:30 pagi tadi. Di luar dugaan Putri, pikir akan mendapat amukan, ternyata salah. Ia bernapas lega saat mendengar jawaban Dokter El. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati dokter. Jawabnya takut-takut. Erik selalu muncul di otak saya. Setiap kali saya memejamkan kedua mata, dia selalu tiba-tiba muncul, menyebalkan. Kegerutual ketika mengingat yang menyebabkan terlambat datang itu adalah pria mesum itu, bahkan bayang-bayang dirinya bercumbu selalu menari-nari di otaknya. Oh my gosh. Jadi beneran dokter dekat dengan Tuan Enrico, CEO baru di rumah sakit ini. Berita itu jadi bukan hoaks. Heboh Putri di ruangan dokter itu seorang diri. Yele yang menyadari ucapannya itu langsung membekap mulut Putri. Nggak usah berisik. Sudah lupakan, saya mau keluar dulu. Ucapnya salah tingkah. Baru saja hendak membuka pintu, ia dibuat terkejut ketika melihat pria yang baru saja diperbincangkan itu muncul di hadapnya. Pagi Sweti. Suara serak itu mengalun indah di telinga Ella tanpa sadar terpana dengan penampilan casual Erik yang mengenakan kaos hitam berkerah dan celana chinos coklat muda. Yang press body di seluruh tubuhnya sangat tampan. Benar-benar tampan. Yele berdehem menatap Erik dengan malu-malu. Paginya gue aku dari pukul 6 sampai 9. Bahkan sekarang matahari sudah berada di atas ubun-ubun, jawab Ile melengos. Oh yai, Erik menatap Elle dengan tatapan sulit diartikan. Bukankah kamu datang 2 jam yang lalu? Seharusnya ini masih pagi bukan? Jika jam praktek kamu dimulai pukul 7 pagi. Lanya Erik menaik turunkan alisnya. Ih, apa sih? Ini juga gara-gara kamu ya aku jadi telat bangun. Rengek Ella menabuk lengan kekar Erik. Erik terkekan. Jadi, kamu mikirin aku? Bisiknya, semakin membuat Elle malu dan salting brutal. Enggak. Awas ya, kalau hal ini sampai bocor kemana-mana, bisa-bisa reputasiku hancur, ucap Elle mengancam Erik. Erik menyender di gagang pintu, bersedekap dada, menatap gemas wanita yang sudah ia klaim menjadi miliknya. Oke Sweti, tapi itu semua nggak gratis, kekehnya. Tangannya terulur mengacak-ngacak rambut Elle. Nggak gratis. Aku rasa kamu tidak sedang kekurangan uang kan? Jawab Elle menggerutu sebal. Ya Tuhan. Dewi Fortuna kali ini berpihak kepadaku, bisa melihat Pangeran Es tertawa. Jerit tertahan Putri berada di dalam ruangan Dokter Elle. Keduanya menoleh menatap Putri dengan ekspresi berbeda. Maaf Tuan, dan dokter saya permisi dulu. Pamit Putri dengan tergagap lalu berjalan. Keluar dari pintu belakang. Plat, kok dipukul si Sweti? Ranya kesal Erik. Kamu tuh, nggak lihat-lihat kalau ada orang lain di sini. Malu kan aku ketahuan kalau kita ada hubungan. Jadi ada yang udah ngakunin kalau kita ada hubungan, ucapnya meledek. Apa sih aku salah ngomong? Awas, aku mau pergi. Elle salah tingkah mendorong tubuh Erik yang menghalangi jalannya. Bukan Elle yang keluar dari ruangan itu, justru Erik yang masuk ke dalam dan menutup pintu rapat-rapat. Tanpa basa-basi ia meraup bibir ranum Elle yang sedari tadi menggodanya.